Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi, sahabat Pamoprok. Hari ini kita akan mencoba sharing kembali. Kita ngobrol-ngobrol banyak lagi tentang dunia pertanian. Dan hari ini kita bersama tim dari Pamoprok mencoba mendatangi salah satu petani sukses yang mempunyai laboratorium khusus untuk pengembangan kultur jaringan. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan pertanian saat ini ilmu teknologi semakin berkembang. Salah satunya adalah pengembangan bioteknologi di bidang pertanian, yaitu kultur jaringan. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan salah satu petani yang mengembangkan perbanyakan bibit, ya, perbanyakan bibit tanaman dengan teknik kultur jaringan. Seperti apa nanti obrolannya? Kita langsung lihat ke dalam dan kita langsung ngobrol-ngobrol di dalam. Salam Pamoprok. Ya, sahabat Pamoprok, kita sudah sampai di laboratorium kultur jaringan milik Bapak Hadi. Ya, Bapak Hadi, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Hadi seperti apa kultur jaringannya. Dan di sini mungkin fokus di tanaman kentang, ya, diperbanyakan untuk bibit kentang secara kultur jaringan. Kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Kang Hadi, oke? Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Pamoprok, nih sahabat saya, Kang Hadi, ya, dia yang mengelola kultur jaringan apa di sini teh? Kentang. Kentang. Nama laboratoriumnya ada nggak? Ini laboratorium PT CEM. PT CEM, ya, Kebetulan. yang berkecimpung di dunia kentang, Ya. perbanyakan bibit kentang secara kultur jaringan. Kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Kang Hadi, seperti apa kultur jaringannya, langsung saja kita ke dalam. Salam Pamoprok. Oke. Ya, ini Kang Ya. Hadi selaku di sini posisinya sebagai konsultan juga ya di sini ya, di Kebetulan. PT CAM. Ya, kebetulan perusahaan ini milik kakak saya. Oh, masih punya kakak Kang jadi- Hadi ya. Jadi sahabat Pamoprok, beliau adalah sahabat saya, teman waktu kuliah dulu, ya. Dan alhamdulillah hasil dari ilmu kuliahnya belajar di kampus, dia langsung diaplikasikan dengan membuat laboratorium. Bekerja sama dengan kakak ya? Iya. Kakaknya itu Pak siapa? Pak Hudori. Ya. Pak Hudori salah satu mentor juga di dunia perkentangan. Ya, beliau sangat intens dan konsen di tanaman kentang yang sampai hari ini. Bahkan beliau dengan Kang Hadi bisa membuat sebuah laboratorium khusus kultur jaringan untuk perbanyakan tanaman kentang. Kang Hadi nih. Ya. Dari tahun berapa PT CAM berkecimpung di dunia kultur jaringan? Awal mulanya itu 2010. 2010. 2010 dulu. Sebelumnya memang udah aktif di dunia kentang itu, terutama Pak Hudori ya. Ya, Pak Hudori itu dari tahun 96. tahun 96 Pak Hudori. Awal mula ada pembibitan kentang secara kultur jaringan dan perbanyakan melalui G0 juga. Oh iya, generatif berarti ya. G0 itu di Screen House. Ya. Pertama kali di Indonesia dulu perusahaan itu di Cisurupan juga. Lokasinya di Gunung Jaya kalau nggak salah. Di Gunung Jaya? Ya, Di kaki Jaya. Gunung Papandayan juga. Jadi sahabat Pamoprok, seperti kita ketahui bahwa kultur jaringan itu adalah sebuah teknik perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan salah satu jaringan sel yang ada di salah satu tanaman, atau lebih dikenal lagi dengan istilah totipotensi, ya, di mana si jaringan dari sebuah tanaman, ya, atau bisa diambil dari buah ya, dari buah, dari umbi, terus dari batang, maksud saya pucuk juga bisa diambil ya. Jadi salah bagian satu tanaman. dari seluruh bagian tanaman diambil salah satu selnya, digunakan untuk perbanyakan tanaman. Kelebihannya itu kalau tidak salah kultur jaringannya itu si hasilnya itu mirip sama induknya ya. Persis. Kalau di dalam film ada istilah cloning ya. Nah, cloning benar. Sama berarti persis mirip dengan ya? induknya. Nah, jadi sahabat Pamoprok, Kang Hadi dan Pak Hudori itu beliau mungkin dari
on farm sampai off farm ya. Iya. Jadi tidak hanya berkecimpung di perbanyakannya aja, di pembibitan aja, tapi sampai hilir. Sampai Hilir ya, sampai hilir ya. industrinya. Sampai industrinya. Tersebar di mana aja lahan? Lahannya sudah ada di paling jauh itu di Sumatera. Di Sumatera. Kalau untuk penjualan benih kentang itu hampir seluruh Indonesia. Keren. Mantap. Perhitungannya berarti kalau misalkan dalam per bulan lah. Per bulan atau per musim. Per musim bisa menjual bibit kentang atau dengan kentangnya itu berapa ton untuk umbi kentangnya dan berapa ribu bibit yang dikeluarkan dari laboratorium PTCAM ini? Kalau kita lebih ke penjualnya itu penjualan stek ya. Oh, steknya. Bibit stek dan bibit genolnya. Oh, berarti fokus di pembibitan penjualan bibit berarti ya? Iya. Jadi kita nggak menjual ke petani umum secara langsung untuk produksi ke lapangan gitu. Tapi kita kebanyakan menjual ke penangkar. Oh. Jadi cuman sebagian kecilnya bibit dari genol yang dari screen house itu dijual ke penangkar bibit lagi berarti ya. Oh ya. Ada kerjasama nggak dengan baik itu dengan Balai Benih Kentang ataupun dengan Balai Benih Kentang memang induk kita dulu. Sebelum kita yang berarti yang di apa itu Pangalengan ya? Di Balai di Lembang. Ya, yang di Lembang berarti Balitsa. Oh, Balitsa. Induknya dari Balitsa. Ya, yang di Balitsa. Itu masih juga di bawah naungan Kementerian Pertanian juga ya. Ada Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Sayuran dan juga ada kalau tidak salah di KPBK. Jabar itu yang di KPBK ya di Pangalengan ya. Itu Balai Pembibitan juga ya di sana ya, Balai Pembibitan Kentang. Jadi Kang Hadi dan Pak Hudori itu awal mulanya tetap sama seperti petani biasa yang dibina oleh pemerintah yang pada akhirnya menghasilkanlah seperti ini. PTCAM. Sampai sekarang juga masih berhubungan. Masih intens berarti ya. Kita juga indukan apa namanya kultur jaringan awal juga ngambil dari sana juga langsung sebagai sampelnya dari balai berarti ya. Iya, sumber benih induknya. Oke. Nih Kang Hadi fokus di komoditas kentang, varietas yang umum di kultur jaringan kan paling banyak apa? Paling banyak. Apa semua varietas di sini tetap di kultur jaringan kan? Semuanya, cuman memang ada beberapa varietas unggulan ya. Contohnya ada granola, median. Jadi ada beberapa komoditas ya. Iya. Varietas itu ada untuk industri. Iya. Ada untuk konsumsi. Betul. Itu Kang Suni. Kalau yang untuk konsumsi itu rata-rata umumnya itu granola. Umumnya granola itu untuk konsumsi karena di kentang granola kadang-kadang banyak ya kalau ada air, gulanya juga, glukosanya. Sehingga kalau dimasak langsung itu pasti bakalan hitam ya. Hitam, benar. Karena ada proses karamelisasi itu. Betul. Kalau untuk yang industri itu varietasnya itu kita ada unggulan juga, ada varietas CEM, tapi belum rilis ya. Belum rilis. Oh, berarti masih diuji di sini. Kalau yang untuk yang lain itu ada median. Median itu kebetulan untuk peluncurannya itu kita risetnya juga sama Pak Hudori juga itu. Salah satu ininya. Median itu hampir mirip dengan granola atau apalagi satu lagi Atlantik kalau tidak salah. Kalau untuk Atlantik itu memang varietas yang memang punya Indofood punya ya. Oh iya, benar. Jadi sahabat Pomoprok di dunia perkentangan itu khususnya untuk salah satu brand terkenal di Indonesia yang berkecimpung di dunia makanan ringan ataupun dengan dunia industri yang lainnya yaitu Indofood. Salah satunya mereka juga menjalin kerjasama dengan para petani dengan pengembangan kentang Atlantik ya. Ya, kita juga pernah supply dulu. Pernah 1 sampai 2 juta butir genol kita. Supply ke Indofood. Wih, keren. Jadi si Atlantik dengan granola itu berbeda. Kalau si Atlantik kadarnya kurang ya? Ya, jadi untuk kandungan glukosa. Glukosa, maaf sorry, bukan kadar air berarti glukosanya itu lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Kalau yang untuk industri itu patinya yang tinggi. Kadar patinya. Karena Karena yang untuk industri biasanya digunakan untuk
keripik kentang. Baik Ya, chip, snack baik atau snack chips, apa-apa benar. gitu. Jadi, nah untuk si Median itu sendiri nih Kang Hadi, Hmm. karakternya seperti granola ataupun seperti Atlantik tuh? Kalau Median itu ada di antara keduanya. Persilangan berarti? Memang persilangan Median itu. Jadi Oh. antara persilangan apa namanya Atlantik, Hmm. indukannya itu dengan apa namanya varietas yang memang dari biji. Ya, ya. Si induknya itu dulunya itu tahan penyakit. Oh, iya. Tahan penyakit, Hmm. kemudian potensi produksinya rendah. Oh, ya. Untuk Atlantik potensinya itu tinggi, Hmm. tapi rentan terhadap hama dan penyakit, Oh. terutama penyakit apa namanya Phytophthora. Oh iya, layu ya. Phytophthora ada layu, Hmm. kemudian ada yang busuk Akar. daun. Oh, busuk daun ya. Itu yang paling ditakuti oleh para petani kita. Phytophthora infestan kalau tidak salah. Nah itu benar. sehingga ada yang dari tim Balitsa itu mengadakan kawin silang antara Atlantik dengan granola. Varietas bukan granola, ada lagi. Apa? Saya lupa namanya, pakai kode itu. Oh, pakai kode. Iya. Tapi tanamannya yang jelas dia itu kuat, batangnya kokoh, cuman produktivitasnya kecil. Potensinya itu rendah. Oh. Sedangkan Atlantik kan tinggi. Betul. Dan buah si umbinya itu gede-gede kalau tidak salah ya Atlantik itu ya. Iya, namun daun sama batangnya itu rentan terkena penyakit. Betul. Dikawin silangkan sehingga menghasilkan salah satunya itu Median. Ada beberapa Kang, ini banyak sebenarnya. Dari jenis Median ratusan itu. Oh. Ratusan untuk varietas itu. Terus gini Kang Hadi, kalau misalkan PT Cam itu sendiri ya bekerja sama dengan petani juga nggak? Untuk ya, kita bekerja sama dengan petani, dengan instansi yang lain juga ada. Kalau bentuk kerjasama dengan petani seperti apa? Kalau kita dengan petani dulu pernah plasma. Kita menyediakan benih dengan petani dengan apa namanya kontrol juga dari kita. Kemudian hasilnya kita apa namanya kita tampung juga untuk di konsumsi, untuk di perbanyakkan lagi. Untuk diperbanyak. Yang keduanya itu untuk ke industri. Kita ada channel pemasaran ke industri. Yang sekarang berjalan itu kita ke PT Wings. Oh, berarti kalau bentuk kerjasama dengan petani mah kita langsung difokus untuk umbi kentangnya berarti ya, hasil umbi kentangnya ya. Tapi kalau misalkan perbanyakan tanaman seperti untuk bibit itu belum ada kerjasama atau sudah ada? Kerjasama kan dengan penangkar tadi. Oh, dengan penangkarnya berarti. Berarti penangkar itu kebanyakan petani lapangan asli petani atau? Jadi petani penangkar itu jadi khusus petani yang memang budidaya kentang, tapi khusus untuk dijual bibitnya. Oh, hasilnya itu untuk dijual bibit. Iya. Istilahnya itu G2 sekarang. G2 berarti ya. Kalau dulu kan sampai G4. Iya, benar. Ada G0, G1, G2, G4. Sekarang itu benih sebar itu di G2. Oh, bukan di G4 berarti. Udah beberapa tahun ke belakang itu udah diganti. Oh, jadi kalau dulu itu si petani penangkarnya berarti ya? Iya. Penangkar itu bisa menjual di turunan sampai di G4 berarti ya? Turunan keempat, G4 atau istilahnya itu turunan keempat, generasi keempat. Cuman sekarang sampai di generasi kedua ya? Iya. Jadi di G2. Jadi sangat menarik sekali ya terkait masalah perkentangan ini, karena seperti kita ketahui bahwa Jawa Barat khususnya Garut juga merupakan salah satu kabupaten penghasil kentang atau supplier kentang terbanyak ya dan terbesar di Jawa Barat ya Kang Hadi ya. Terutama untuk bibit itu dari Jawa Barat. Untuk bibit di Jawa Barat ya, karena banyak sih ya penangkar bibit, termasuk juga PT Cam nih. Milik Kang Hadi dan kakaknya Pak Hudori. Nih Kang Hadi, untuk kultur jaringan ini sekarang nih. Kultur jaringan tadi mulai aktif atau mulai berdiri di tahun 2010. Sampai saat ini untuk kultur jaringan, hasil dari kultur jaringan itu sendiri seperti apa? Hasilnya untuk sekarang ini kita ada pengembangan ya. Kata Kang Suni tadi kan kita untuk penjualan benih gitu kan sampai G4, G3.
Sekarang itu kan cuma sampai G2. Terus kita juga apa namanya, di Indonesia mungkin baru kita atau mungkin ada yang lain, cuman jarang ya untuk menjual bibit itu dalam bentuk stek. Oh iya, bibit stek. Bibit stek. Kita mengirim bibit stek itu sampai ke Aceh, keren. Sulawesi, lewat pesawat itunya, kargonya. Iya. Dan sahabat Pamoprok, berbicara kultur jaringan, biasanya kalau misalkan kita berbicara bioteknologi khususnya di pertanian yaitu kultur jaringan, itu yang sering dipraktekkan atau digunakan perbanyakan kultur jaringan itu untuk tanaman hias ya. Dan ya, saya kayak anggrek ya, benar, anggrek yang mungkin secara generatif ya, itu tidak yang mungkin memang, ya, karena tidak ada biji ya, karena tidak memang sulit untuk dikembangkan secara generatif itu. Untuk perbanyakan kultur jaringan itu sebenarnya dari dulu juga untuk PT-PT swasta baik pun itu negeri ya, kayak balai-balai gitu. Sebenarnya bukan hanya tanaman hias saja, cuman yang terkenal di masyarakat, anggrek contohnya ya. Padahal itu dari dulu itu ada istilahnya pohon, kayak pohon ya, tanaman kehutanan kayak jati. Ada jati emas katanya, jati kultur. Itu sebenarnya dari dulu. Iya. Benar. Nambah wawasan nih, sahabat Pamoprok. Jadi banyak, pisang memang, juga termasuk. Kemarin kan kalau nggak salah, saya sudah juga searching nih kan tadi ya. Kebanyakan dari kultur jaringan itu ternyata hampir dominan itu didominasi untuk perbanyakan tanaman hias. Kayak anturium, anggrek, ya, terus apa namanya itu? Aglonema, ya itu kebanyakannya itu di sana. Dan tetapi ternyata perbanyakan kultur jaringan itu sekarang sudah menyeluruh ya. Dan cuma di Garut cuma satu ya ini ya. Baru kita sih kalau nggak salah sih. Benar. Tapi nggak tahu, mungkin ada juga benar. Tapi setahu saya baru di sini. Di Garut yang mungkin PT swasta ya. Maksudnya PT swasta itu yang berkecimpung di dunia kultur jaringan khususnya kentang, ini baru PT Cam. Ya. Kang Adi, izin saya pengen lihat-lihat laboratorium. Boleh. Ya. Sahabat Pamoprok, kita langsung lihat-lihat dan ngobrol-ngobrol lagi di laboratorium seperti apa kultur jaringan, laboratorium kultur jaringan PT Cam yang dimiliki oleh Pak Hudori dengan Kang Hadi ini. Kita langsung ke dalam aja ya. Kang Hadi yuk. Ayo. Sahabat Pamoprok, langsung saja kita ke dalam. Ya, nih Kang Sony, ini laboratoriumnya untuk penyimpanan media dan juga planet disebutnya ya. Hasil kultur jaringan planet ya, yang ada di dalam botol. Nah ini tempat untuk melakukan subkulturnya di sini. Di sini? Ya, stek. Jadi ya. Cuman belum ada praktek berarti hari ini. Kebetulan hari ini kita lagi baru beres sterilisasi. Oke, nggak apa-apa. Kita mungkin nanti bisa di part selanjutnya ya nanti ya. Oke, siap. Nanti. Wih, keren. Nih. Sahabat Pamoprok, ternyata Garut punya laboratorium kultur jaringan yang keren. Nah ini ada beberapa varietas ya. Oh iya benar. Yang tadi diistilahkan dengan kode itu ini ya, Kang Adi ya? Ya. Dan ini istilahnya ini adalah planlet. Ya, planlet itu Coba dilihat. Bibit yang sudah ada di botol. Ya, di botol. Ini pakai medianya itu bukan agar-agar biasa ya. Kita menggunakan nutrisi juga. Jadi di dalam medianya itu media agar ini ada Pamoprok. Jadi untuk kultur jaringan biasanya menggunakan media agar-agar. Dan di agar-agar ini sudah ada nutrisinya ya. Karena si tanaman yang ada di sini itu sumber makanannya ada di agar-agar di media tanam ini. Planet istilahnya ini ya. Suhu juga harus terjaga. Invitor kalau tidak saya istilahnya. Invitor. Jadi tanaman yang di dalam botol ya. Ini ada beberapa nih. Nah ini ada istilah granola tadi ya. Ini ada granola. Granola juga ada beberapa versi ya. Ada beberapa varietas. Itu
bisa jadi beberapa, ada granola. Istilahnya ada granola kembang, pernah lihat? Oh, Pernah dengar kan? belum, Daerah belum. Jawa Timur ada. Oh. Namanya ada granola kembang, ada granola MZ. Oh. Ada granola L. Kalau yang L itu yang biasa ya. Iya, Yang iya, biasa iya, di iya. petani. Ada juga kita RGH. RGH itu dulu tuh kalau di Garut itu namanya itu granola apa namanya? Oh, ini RGH itu granola berarti. Oh. RGH juga ininya apa namanya? Ini Induknya Dieng, ada kodenya Dieng. ada yang dari Dieng itu yang MZ yang terkenalnya. Per hari itu bisa menghasilkan berapa planet di sini, Kang Hadi? Per hari Kalau misalkan kita itu praktek untuk memperbanyak ini. itu satu planet itu ada 10 stek tuh ya, 10 stek, tanaman 10 ya. tanaman. 10 tanaman. Satu hari itu bisa mencapai 500 sampai 1000. 1000 tanaman per hari berarti. Ya, 1000 botol. 1000 botol. 10 kali 1000 berarti 10.000 tanaman. Ya, calon bakal tanaman. Nih Kang Hadi, kalau misalkan kita sudah masuk di sini nih, si planet ini, si tanaman yang hasil kultur jaringan, kalau misalkan mau, oke lah kita beres nih dari kultur jaringan, kita pindahkan ke lapangan. Ada proses lagi nggak? Ada. Jadi ke lapangan itu bukan ke lapangan langsung ke kebun ya, Pak Sony. Tapi kita apa namanya ke screenhouse. Dan screenhouse juga ada beberapa tipe ya. Pertama itu ada aklimatisasi. Iya, aklimatisasi. Aklimatisasi itu adaptasi ya? Penyesuaian dari laboratorium ke screenhouse. Jadi ada khusus screenhouse aklimatisasi dengan pencahayaannya itu kurang lebih sekitar 50 sampai 70%. Jadi ada apa namanya? Paranet ya. Berarti kalau aklimatisasi khusus untuk tanaman ini adaptasinya ya kalau tidak salah nih Kang Hadi ya, itu 50% laboratorium, 50% itu lapangannya berarti ya. Berarti jadi si tanaman itu ada penyesuaian dulu karena mungkin awalnya dia masuk di dalam botol ya di sini. Jadi si tanaman ini sebelum kita dilepaskan ke lapangan itu diaklimatisasi dulu di screenhouse. Nah, di screenhouse itu tadi seperti Kang Hadi bilang bahwa adaptasi si tanaman itu disesuaikan antara ketika di dalam laboratorium dan nanti untuk dilepas di lapangan. Ya, 50% ya. Kemudian juga kan medianya juga sama, ada perbedaan juga nanti. Betul. Terus di kita itu ada teknik namanya stek pucuk lagi di sana. Di aklimatisasi juga sama, ada perbanyakan juga. Jadi dalam satu botol itu bisa jadi 100 atau jadi 300. Berarti hasil dari bibit stek kultur jaringan yang di botol ini kalau ketika nanti dimasukkan ke screenhouse, dari screenhouse ketika aklimatisasi bisa di stek lagi. Iya. Jadi dalam bentuk bibit stek itu kita bisa perbanyak juga di sana. Jadi bibit stek untuk tanam di Geno. Ya. Di kita juga bisa bibit stek itu langsung ditanam di lapangan. Keren. Menjadi G2 langsung. Ya. Nih sahabat Pamoprok nih yang sering nonton channel kami nih, kalau misalkan berminat untuk belajar, belajar untuk kultur jaringan bisa kontak Kang Hadi. Nanti Instagramnya Kang Hadi di PT Cam kita tampilkan di channel kita. Silakan boleh main ke sini, kita terbuka. Mantap, keren. Dan untuk para petani juga yang mungkin berminat untuk menjadi penangkar bibit kentang, ya untuk menjangkarkan bibit kentang, kita bisa kerjasama juga ya Kang Hadi ya. Bisa. Nanti bisa konsultasi dengan Kang Hadi nih ya, dengan Kang Hadi, dengan Pak Hudori seperti apa nanti tim juga tekniknya ya. Ada tim. Karena ada tim juga ya berarti ya. Ada tim juga dari PT Cam yang mungkin nanti akan memberi penyuluhan. Ya. Jadi nih sahabat Pamoprok, kita bisa lihat-lihat di sini nih. Ini ada banyak nih, ada Atlantic Revita juga ada. Oh, sini pisang juga ada ya Kang Hadi ya? Pisang juga ada. Cuman kebetulan stoknya lagi ada ya di sini. Sebentar, coba lihat di sini. Keren, mantap. Ini ada nih beberapa ya. Bukan hanya tanaman kentang saja. Di sini orang juga ada tadi. Orang juga ada. Pisang juga ada. Yang dari penyuluh kita, yang dari PNS juga ada kan, itu Kang Iip. Pernah kerjasama juga sama kita. Wah. Nah ini pisang nih. Bisa dilihat ya. Kita pisang Cavendish. Cavendish ini? Wis. Kita juga ke depan mau ngembangin juga nih. Pisang Cavendish ya? Ya. Keren, karena harga jual pisang Cavendish itu sangat tinggi ya Kang Hadi. Iya. Ya, sahabat Pamoprok, sangat menarik sekali obrolan hari ini dengan Kang Hadi. Ya, dimana di sini saya juga baru tahu kalau di Garut ini ada laboratorium kultur jaringan yang mungkin sering ketemu tapi baru tahu ya. Benar. Keren pokoknya sama baru cerita. Kang Hadi keren dengan PT Camnya. Nanti kita Kang Hadi izin ya kita main lagi ke lapangan karena mungkin kita ada part 2-nya lagi nih
setelah ini kita harus tahu juga proses dari laboratorium untuk aklimatisasi ke lapangan. Jadi terima kasih banyak Kang Hadi. Siap. Ya, terima kasih banyak sahabat Pamopro. Kita nanti ketemu lagi dengan Kang Hadi di lapangan. Lanjut ya Kang Hadi. Siap. Saya minta Pamopro Kang Hadi ya. Siap. Siap. 1 2 3. Pamopro.